Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu kembali di channel Ahmad Hatta. Kali ini kita akan bersama-sama mempelajari materi fisika, yaitu alat optik. Materi apa saja yang ada di alat optik yang akan kita pelajari, kita bisa perhatikan di samping ini. Pada kesempatan ini, kita hanya akan membahas materi awal saja, yaitu mata. Langsung saja ke materinya yuk. Mata merupakan alat optik alamiah, ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Diagram sederhana mata manusia adalah seperti yang diperlihatkan pada gambar di samping. Bagian depan mata yang meliling lengkung lebih tajam yang dilapisi selaput cahaya disebut kornea. Tepat di belakang kornea terdapat cairan atau dinamakan dengan aqueous humor. Cairan ini berfungsi untuk membiaskan cahaya yang masuk ke mata. Intensitas cahaya yang masuk ke mata diatur oleh pupil, yakni celah lingkaran yang dibentuk oleh iris. Iris sendiri merupakan selaput pada mata, yaitu hitam, biru, atau coklat. Setelah melewati pupil, cahaya masuk ke lensa mata. Lensa mata ini berfungsi untuk membentuk bayangan nyata sedemikian sehingga jatuh tepat di retina. Bayangan yang ditangkap retina bersifat nyata dan terbalik. Bayangan ini kemudian disampaikan ke otak melalui saraf optik dan diatur sehingga manusia mendapatkan kesan melihat benda dalam kondisi tegak. Mata memiliki daya akomodasi, yakni kemampuan untuk mengubah jarak fokus lensa mata, sehingga bayangan benda yang dilihat selalu jatuh tepat di retina. Jarak fokus lensa mata diubah dengan cara mengatur ketebalannya, yaitu menipis atau menebal, yang dilakukan oleh otot siliar. Daya akomodasi ini memungkinkan mata dapat melihat dengan jelas setiap benda yang dilihatnya, meskipun jaraknya berbeda-beda di depan mata. Akan tetapi, meskipun memiliki daya akomodasi, mata memiliki keterbatasan jangkauan pandang. Mata tidak dapat melihat benda yang terlalu dekat atau terlalu jauh. Sebagai contoh, mampukah Anda melihat partikel debu yang masuk atau menempel pada kornea mata Anda? Atau sebaliknya, mampukah Anda melihat dengan jelas benda yang sangat jauh sekali? Tentu tidak, bukan? Jarak titik terdekat dari mata yang masih dapat dilihat dengan jelas disebut dengan titik dekat. Sedangkan jarak titik terjauh dari mata yang masih dapat dilihat dengan jelas disebut titik jauh. Ketika mata melihat pada titik dekatnya, mata dalam keadaan berakomodasi maksimum. Dan ketika mata melihat pada titik jauhnya, mata dalam keadaan tanpa akomodasi. Berdasarkan jangkauan pandang ini, mata dibedakan menjadi mata normal dan mata cacat. Mata normal memiliki jangkauan pandang dari 25 cm sampai tak hingga. Dengan kata lain, titik dekat mata normal adalah 25 cm. Sedangkan titik jauhnya tak hingga atau jauh sekali. Mata yang jangkauan pandangnya tidak sama dengan jangkauan pandang mata normal disebut mata cacat, yang terdiri dari miopi, hipermetropi, dan presbiopi. Miopi atau rabun jauh adalah mata yang hanya dapat melihat dengan jelas benda-benda dekat. Mata miopi memiliki titik dekat lebih dekat dari 25 cm dan titik jauh terbatas pada jarak tertentu. Miopi biasanya disebabkan oleh bola mata yang terlalu lonjong. Bahkan kadang-kadang lengkungan korneanya terlalu besar. Pada mata miopi, bayangan benda jauh jatuh di depan retina, seperti diilustrasikan pada gambar di samping. Akibatnya, bayangan benda jauh akan tampak kabur. Hipermetropi atau rabun dekat adalah mata yang tidak dapat melihat benda-benda dekat dengan jelas. Mata hipermetropi memiliki titik dekat lebih jauh dari 25 cm dan titik jauhnya tak hingga. Meskipun dapat melihat
Dengan jelas benda-benda jauh, titik dekat yang lebih besar dari 25 cm membuat mata hipermetropi mengalami kesulitan untuk membaca pada jarak baca normal. Cacat mata ini disebabkan oleh bola mata yang terlalu memipih atau lengkungan korneanya kurang. Ketika mata hipermetropi digunakan untuk melihat benda-benda dekat, bayangan benda-benda ini akan jatuh di belakang retina, sehingga seperti diilustrasikan pada gambar di samping. Akibatnya, bayangan benda dekat menjadi terlihat kabur. Presbiopi memiliki titik dekat lebih jauh dari 25 cm dan titik jauh terbatas. Dengan demikian, penderita presbiopi tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda jauh dan juga tidak dapat membaca dengan jelas pada jarak baca normal. Umumnya, presbiopi terjadi karena faktor usia tua, sehingga otot siliarnya tidak mampu membuat lensa mata berakomodasi normal, seperti ketika ia masih muda. Selain ketiga jenis cacat mata tersebut, ada lagi yang disebut astigmatisme. Pada penderita astigmatisme, benda titik akan terlihat seperti sebuah garis dan kabur, seperti diilustrasikan pada gambar di samping. Hal ini terjadi karena lensa matanya tidak berbentuk bola, melainkan berbentuk silinder. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, jempol ke atas, dan berikan komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.